Bapak Muji, Bapak Iwayan Hidayasa, SSTK M4, Bapak Sekretaris Muji, Bapak Imam Suzana Akar M4. Dan hari ini akan melaksanakan sidang laporan studi di Payana. Sebelumnya ucapan selamat ya sudah sampai pada tahun ini melalui proses yang cukup panjang karena juga Sudika itu lagi di juga ya. Tapi ya syukur bisa menyelesaikan laporan studinya melalui proses pembinaan dan hari ini bisa melaksanakan sidang laporan studi. Saat ini apakah Putu di Payana sudah siap? Sudah siap ya. Putu di Payana sudah siap. Izin saya menyampaikan sidang laporan studi hari ini akan berjalan dalam 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu Putu di Payana mempresentasikan laporan studinya maksimal 15 menit ya. Mohon dipresentasikan bagian yang penting-penting saja. Jadi fokusnya nanti di bab 4 ya, yang akan dijelaskan. Kemudian ada yang kedua yaitu sesi yang kedua itu tanya jawab, di mana nanti ketua penguji dan sekretaris penguji akan memberikan pertanyaan kepada Payana terkait laporan studi yang sudah dibuat ya. Oke, yang ketiga yaitu sidang penilaian. Yaitu sidang penilaian pada siang ini menentukan bobot penilaiannya ada 3 laporan studi itu nilainya 1, kemudian presentasi nilainya 2, dan wawancara nilainya 3. Dan sesi yang terakhir yaitu sesi yang ketiga sidang penentuan kelulusan apakah laporan studi Payana bisa diterima dan apakah ini akan lulus atau tidak ya, itu nanti di sesi yang ketiga. Baik, langsung saja kita melangkah ke sesi yang pertama yaitu presentasi karena waktu sudah ditentukan pukul 13. Silakan ya Pak. Di besar di Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya melakukan presentasi, pertama-tama saya ingin memanjatkan diri syukur kehadapan Desa Yang Dewasa Tuhan Yang Esa atas berkat dan rahmat beliau saya dapat menyelesaikan tugas studi saya dengan tepat berlangsung. Saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dosen yang sudah hadir untuk menghadiri sidang ujian akhir studi saya hari ini. Yang terhormat Bapak Iwayan Hidayasa selaku Ketua Penguji, yang terhormat pada Bapak Iwayan Hidayasa selaku Sekretaris Penguji, yang terhormat kepada Ibu Tila Francisca Hidayah selaku dosen pembimbing selama melakukan penyusunan akhir studi saya. Saya studi Payana nomor 05332001 mahasiswa dari 3 perwakilan ingin mempresentasikan laporan akhir studi saya yang berjudul Pembangunan Desa oleh Guru Desa Pemasangan di Bali. Saya akan mulai pertama. Step 1 adalah dasar belakang. Potensi Indonesia dalam pariwisata didukung dengan kekayaan alam yang melimpah serta keanekaragaman seni budaya yang dimiliki Indonesia dalam setiap daerahnya. Pulau Bali merupakan salah satu destinasi wisata yang memiliki potensi paling besar dikunjungi oleh wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk melakukan berlibur atau melakukan wisata lainnya. Permasalahan Bali merupakan hotel bintang 5 yang terletak di Pantai Mangkusari yang merupakan salah satu destinasi terpopuler di Bali. Permasalahan Bali menyediakan 426 kamar yang dibatasi oleh pantai berpasir dan terletak di Taman Tropis seluas 7,8 hektar. Permasalahan Bali menawarkan berbagai layanan dan fasilitas termasuk kolam renang berlimpah dengan swim outdoor, pusat olahraga air, spa, pantai pribadi dan restoran. Salah satu restoran di kawasan Bali yaitu Tungku Pizza. Tungku Pizza merupakan restoran yang menyediakan hidangan pizza khas Italian
yang ramai dikunjungi oleh tamu dari dalam hotel maupun dari luar hotel. Beberapa menu pizza yaitu Quattro pizza, Umbu pizza, Frutti di Mare pizza, Risotto pizza, Beverly pizza, Sicilian pizza, Aglio pizza, Classic Margherita pizza, dan Balinese pizza. Berikutnya rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah adalah yaitu yang pertama bagaimana pengembangan pizza yaitu di untuk bisa sama sekali. Yang kedua, kendala-kendala apa saja yang terjadi yaitu dalam pembuatan pizza untuk bisa sama sekali. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui tentang pembuatan pizza untuk bisa sama sekali. Ada landasan teori. Landasan teori yang pertama ada pengertian pembuatan. Pengertian pembuatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan atau menghasilkan suatu benda yang dilakukan dengan langkah atau cara yang sedang ditentukan sebelumnya. Berikutnya ada pengertian pizza. Pizza merupakan roti sejenis adonan yang berbentuk bulat dan putih yang biasanya dilumuri saus tomat dan topping serta keju mozzarella dan biasanya di oven atau di panggang. Selanjutnya adalah pengertian cook. Cook adalah bagian yang bertugas dan bertanggung jawab atas penyiapan dan pengolahan makanan di kitchen hotel. Selanjutnya pengertian restoran. Restoran adalah suatu bangunan yang menyediakan layanan makanan dan minuman bagi para tamu dan dikelola secara komersil. Selanjutnya pengertian hotel. Hotel adalah suatu akomodasi yang sebagian atau seluruh bangunannya digunakan sebagai jasa penginapan, pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas tambahan lainnya dan dikelola secara komersil. Selanjutnya ada waktu dan lokasi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan selama 6 bulan, yaitu dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023. Untuk lokasi penelitian berada di Taman Sanggar Bali, di Jalan Cemara, Sangkau, dan Pasar Selatan. Untuk objek penelitiannya, pengobatan bisa ditunggu bisa Taman Sanggar Bali. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hotel tempat cleaning. Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen-dokumen secara tulisan maupun data yang berupa gambar. Teknik pengumpulan data dibagi tiga, yaitu observasi partisipatif, wawancara, dan dokumentasi. Observasi partisipatif adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara terlibat langsung dalam proses pembuatan pizza. Yang kedua, teknik pengumpulan data wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan proses tanya jawab secara lisan dengan menggunakan kata yang tidak terstruktur atau secara spontan. Sedangkan yang ketiga, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data di mana menggunakan dokumen-dokumen Ramah Bridge atau sumber internet, buku-buku, serta laporan tugas akhir sebelumnya yang sesuai dengan penelitian sekarang. Metode analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggunakan metode menggambarkan data secara deskriptif atau tanpa manipulasi, sehingga mendapatkan kesimpulan yang bersifat asli. Selanjutnya ada gambaran ini.
Taman Sari Bali merupakan salah satu penerbangan garuda Indonesia atau GIA, bekerja sama dengan perusahaan penerbangan Nana atau KLM yang melakukan penjagaan ke Bali dengan tujuan untuk mendirikan hotel di Bali. Hal ini dikarenakan berlangsungnya konferensi PACA atau Pacific Aerial Travel Association yang diadakan di Bali. Taman Sari Bali menyediakan 428 kamar dengan 4 pilihan restoran, spa, olahraga air, dan fasilitas fitness center. Makna dari kata prama dan simbol prama yaitu kata prama bermakna ulur. Simbol prama terinspirasi dari mahkota yang menunjukkan karakteristik kelas atas. Prama langsung lanjut ke pembahasan ya. Langsung lanjut aja ke pembahasan ya. Langsung ke pembahasan ya. Hasil dan pembahasan pembuatan bisa oleh pembeli bisa kamar tulis baik. Yang pertama ada proses pembuatan bisa dulu. Angka dan cara proses pembuatan bisa dulu. Yang pertama mencampurkan tepung, rangi atau yeast dan garam, lalu diaduk menggunakan mixer dulu. Selanjutnya jika sudah tercampur merata, tuangkan olive oil dan air, lalu aduk lagi menggunakan mixer dulu sehingga adonan halus. Jika adonan sudah terasa halus, lalu angkat adonan dan proofing adonan atau istirahatkan adonan selama 15 menit. Jika sudah, lalu tipiskan pizza dulu menggunakan mixer atau penipis adonan. Jika sudah ditipiskan, lalu adonan dicetak menggunakan adonan yang seperti cetakan yang sudah tersedia di bakery. Dengan menggunakan cetakan di bakery dan pisau kecil. Lalu jika sudah dicetak, adonan pizza dough diletakkan di atas serving dish atau wadah makanan stainless. Setelah itu pizza dough di-wrap menggunakan plastik wrap atau dibungkus dengan menggunakan plastik wrap. Selanjutnya pizza dough yang sudah jadi dimasukkan ke dalam pizza bakery. Dan selanjutnya ada proses pembuatan pizza. Proses pembuatan pizza melalui beberapa langkah. Yang pertama, pizza dough ditaburkan tepung dan loyang ditaburkan tepung, lalu pizza dough ditembakkan lagi sesuai dengan pemberian. Selanjutnya pizza dough ditusuk bagian atasnya menggunakan pizza roller atau membuat ventilasi kecil agar pizza dough bisa mengembang sempurna saat dimakan. Selanjutnya pizza dough dilumuri dengan saus tomat di atasnya, lalu pizza dough diberikan topping dengan order dari menu yang sudah tersedia, lalu pizza dough diberikan keju mozzarella di atasnya. Selanjutnya dipanggang. Saat dipanggang, pizza dough harus terus diperhatikan karena saat dipanggang kayu ditunggu berada di sebelah kanan harus terus pizza dough harus terus diputar. Lalu jika sudah setengah matang, pizza dough diturunkan agar bagian bawahnya juga matang dan bagian atasnya juga matang dengan sempurna. Setelah itu pizza dough dikeluarkan. Selanjutnya pizza dough disemprotkan menggunakan olive oil dan pizza dough dipotong menggunakan pizza cutter menjadi 6 bagian.
Selanjutnya adalah kendala-kendala yang dihadapi oleh cook pada saat pembuatan pizza dituntut bisa lama sambil kembali. Yang pertama, kue pizza tidak mengembang dengan sempurna. Yang kedua, pengkasih atau saus tomat yang digunakan terlalu cair. Dan yang ketiga, suhu api di dalam tungku pada saat pemanggangan harus diperhatikan, karena suhu api pada saat pemanggangan harus tidak kurang atau tidak lebih dari 250 cc agar pemanggangan matang dengan merata. Dan yang keempat, kurangnya ketersediaan tempat. Kesimpulan, berdasarkan dari pembahasan pada wacana KFU ini, maka dapat disimpulkan bahwa pembuatan pizza di tungku pizza masih memasak dengan cara klasik, yaitu memakai tungku dengan pembakaran dari kayu. Pizza yang dipanggang menggunakan tungku memiliki tekstur yang berbeda dibandingkan pizza yang diolah menggunakan oven, karena pizza yang dipanggang menggunakan tungku mempunyai tekstur pizza yang berminyak dan aroma khas dari kayu bakar membuat pizza yang berbeda. Dalam proses pembuatan pizza ada dua tahapan, yaitu melalui tahapan pembuatan pizza dough dan tahapan pembuatan pizza dengan pizza. Selanjutnya ada tahap penyajian. Tahap penyajian meliputi beberapa cara penyajian atau cara memindahkan pizza dengan pizza. Pizza dihidangkan menggunakan piring dari yang berbahan batu dan disajikan dengan disemprotkan olive oil di atasnya. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Ya.